إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali setiap kebaikan yang akan kita laksanakan seperti biasa, mari sama-sama kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan panjang umur, serta nikmat kesempatan, sehingga di siang hari ini kita semuanya bisa hadir di Masjid Az-Zuhud dalam rangka untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Semoga dengan kegiatan sholat ibadah yang sudah kita laksanakan, baik maupun yang akan kita laksanakan, semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan khutbah pada kesempatan siang kali ini, mari saya mengajak dan mengingatkan kembali khususnya untuk pribadi saya dan umumnya kepada hadirin jamaah sekalian. Mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal dengan bekal takwa lah, insyaallah kita semuanya akan selamat di dunia, lebih-lebih nanti akan selamat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sama-sama kita ketahui bahwa hari ini kita berada di akhir daripada bulan Dzulhijjah. Dan sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan sama-sama memasuki daripada bulan Muharram. Artinya kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 1447 Hijriah. Dan beberapa hari lagi kita akan sama-sama memasuki tahun baru, yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga apapun yang sudah kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya, semuanya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Muharram adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran buat kita bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salah satunya 4 bulan itu adalah bulan Muharram. Di mana setelah Allah menyebutkan 4 bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan fala tadlimu fihi anfusakum, menjelaskan bahwa agar kita ini senantiasa menjaga keagungan, menjaga kemuliaan daripada 4 bulan tersebut, yaitu diantaranya 4 bulan tersebut adalah bulan Muharram. Dan kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala
merusak nilai-nilai kemuliaan, merusak nilai-nilai keagungan daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Fala tadlimu, menzalimi diri kita sendiri. Oleh karenanya Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa ketika kita melakukan kebaikan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita melakukan maksiat, melakukan dosa di bulan-bulan Muharram atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk senantiasa melakukan kebaikan dan amal soleh di khususnya di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muharram juga termasuk bulan di mana bulan tersebut awal daripada bulan Hijriah. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjumpai tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi, maka para ulama mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita selalu mengevaluasi diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing. Sebagaimana apakah kita di tahun berikut tahun-tahun sebelumnya banyak beribadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Kalau memang kita masih banyak kekurangan, masih banyak ibadah yang mungkin belum selesai kita lakukan, maka dengan evaluasi tersebutlah bertujuan agar kita ada perbaikan-perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi daripada evaluasi adalah bagaimana diri kita ini menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mari sama-sama kita koreksi diri kita masing-masing. Mari sama-sama berusaha dengan kekurangan. Setelah kita mengoreksi diri kita dengan kekurangan yang sudah kita temukan, ayo sama-sama kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Sebab kenapa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Namun barang siapa yang hari ini sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun berikutnya, maka orang tersebut termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada kesempatan siang hari ini, mari sama-sama sebelum kita memasuki tahun baru Hijriah, kita berusaha untuk bisa mengevaluasi diri kita, introspeksi diri kita, terutama kekurangan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berusaha untuk bisa memberikan kebaikan pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengevaluasi diri kita, maka yang kedua kata para ulama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mujahadah, yaitu dengan bersungguh-sungguh untuk merubah diri kita menjadi orang yang terbaik. Setiap perubahan pasti ada halangan dan rintangan. Maka dengan halangan dan rintangan, kalau kita niatkan dengan sungguh-sungguh karena Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah halangan dan rintangan itu bisa kita kalahkan demi memperbaikan diri kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mujahadah, para ulama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa muraqabah, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita merasa dekat sama Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat setiap dari langkah kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah akan muncul yang namanya sifat merasa ketakutan untuk melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, 3 daripada yang sudah dilaksanakan, yang sudah diajarkan oleh para ulama kita, para guru-guru kita, mari kita sebagai santrinya untuk senantiasa bisa mengamalkan, yaitu yang pertama, muhasabah diri kita masing-masing, dan yang kedua adalah mujahadah untuk bersungguh-sungguh dalam perbuatan atau perbaikan diri kita di tahun-tahun berikutnya. Dan yang ketiga adalah muraqabah, yaitu senantiasa kita berusaha, berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar perbaikan yang kita laksanakan di tahun berikutnya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan khutbah siang kali ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya buat kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr wa rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بنفسه وملائكته مسبح فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله.